Bang, menanggapi statement Virgon tadi di Komnas, Bang, yang dimana sebetulnya Ina bisa bertemu dengan anak-anak, Bang. Yang kabarnya suka kok ketemu gitu, kayak sebelum ke Komnas, Ina sempat bertemu anak. Sebagai kuasa hukumnya, Bang. Saya sudah disampaikan ya oleh klien saya, tidak ada pertemuan, tidak diizinkan. Sudah jelas itu, tidak diizinkan. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh saudara V itu menurut saya mengada-ngada gitu loh. Ya kan tidak terjadi seolah-olah dibuatnya terjadi. Jadi dia artinya berusaha untuk membohongi publik juga, membohongi kami seolah-olah dia memberikan izin padahal sama sekali dia menutup akses. Dia menutup akses terkait dengan Inara boleh bertemu dengan anaknya, itu semuanya ditutup secara absolut. Sehingga menurut saya apa yang dia sampaikan itu semuanya kebohongan gitu loh. Ya kan, tidak ada sampai saat ini klien saya Inara Rusli boleh melihat anaknya. Bahkan video call pun tidak boleh. Tidak terjadi. Kalau terjadi kami nggak mungkin melayangkan laporan kepada Komnas Anak gitu loh. Kalau terjadi, ya kan? Karena tidak terjadilah. Ya kan, mau ketemu tidak bisa, mau telepon tidak bisa, mau video call tidak bisa. Makanya klien kami, saudari Inara Rusli, mengajukan permohonan pelaporan di Komnas Anak gitu loh. Itu sederhana kok, ini jangan diputar-putar loh artinya ya. Jangan diputar-putar pemahamannya gitu loh. Ya seolah-olah ada menjadi tidak ada menjadi ada. Ini jangan begitu ya. Halo, saudara P, tolong Anda memperhatikan apa yang Anda sampaikan secara publik. Karena kenapa? Itu cukup merugikan klien saya gitu loh. Ya kan, apa yang Anda sampaikan itu kan semuanya menurut saya merupakan kebohongan gitu loh. Jadi jangan coba-coba dipelintir lah gitu ya, informasi-informasi yang sesat itu gitu. Berarti itu alasan, menurut Abang Liv ini alasan aja di depan Komnas ya, dari seorang Virgon ya? Betul, menurut saya itulah perbuatannya. Itu diduga sudah merupakan perbuatan pidana. Karena kenapa? Berusaha menghalangi dengan segala cara gitu loh. Itulah perbuatan pidananya, dugaan saya. Sehingga apa? Sehingga menurut saya sudah cukup, artinya alasan untuk kami membuat laporan yang lebih serius lagi kepada polisi gitu. Oke. Bang, mungkin ada bukti gak sih Bang kalau Inara tuh nggak sulit untuk dihubungi Bang? Tidak sulit kok, ini saya kontak kan. Ini saya kontak nih, biar kita nggak keliru gitu loh. Ya kan? Gede-gedein. Ini kok dia bilang, halo ya, ya Mbak, apa kabar? Ya, nih ya. Oh iya. Halo. Nih ya, saya kontak nih Mbak nih untuk membuktikan aja Mbak. Ini seolah-olah pihak sana itu menyampaikan dikasih ruang, dikasih ini, dikasih itu, padahal kan tidak ada itu semua. Ya kalau nggak kesulitan akses kan nggak mungkin juga capek keliling-keliling. Nah itu dia itu, artinya kan memang secara akses kan kita kesulitan yang pertama, ya kan. Kalau aksesnya artinya akses yang mudah kan nggak mungkin kita laporkan ke Komnas kan Mbak kan? Iya. Ah, Bang, handphonenya katanya nggak bisa dihubungin, Bang. nah katanya ini Mbak ya, saya mendapat informasi Mbak sulit dihubungin karena handphonenya tidak berada di tangan Mbak. Ini kan jelas-jelas Mbak yang ngangkat ini saya telepon kan? Iya. Nah ini memang upaya menghalangnya udah jelas. Jadi saya minta Mbak ya kan, kita dalam waktu dekat ini kita akan mengadukan pengaduan ke kepolisian. Karena kenapa? Ini sudah jelas ya. Yang namanya menghalangi itu sudah jelas, ya kan? Yang namanya tidak patuh terhadap putusan pengadilan juga sudah jelas. Kemudian yang namanya mengabaikan putusan pengadilan yang ingkras juga sudah jelas. Jadi ini jelas ya, dugaan pasal saya 330 KUHP lama. Ya, nanti kita cek di KUHP yang baru ya. Kita harus ambil tindakan tegas Mbak. Karena kenapa? Ini orang-orang seperti ini nggak boleh dibiarkan terlalu lama Mbak. Nanti makin manja dia Mbak. Oke? Kak Inara, berarti statement Virgon tadi di Komnas HAM menurut Kak Inara bohong ya? Ya apapun statement orang yang menyampaikan ya boleh-boleh aja, tapi kan dia juga kita sebagai warga negara yang taat hukum harus tetap tunduk pada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Apapun alasannya. Iya, apapun alasannya, betul. Iya, betul. Jadi ini bukan soal tempat tinggalnya mau seperti apa ya, tempat kelayakannya sebagai seperti apa, cuman ya kan pasti hakim bisa menjatuhkan putusan, kan ada pertimbangan kebijaksanaan dari hakim gitu. Iya, saya juga keberatan itu Mbak kalau dia tidak mematuhi hukum, ya kan, apalagi putusannya juga sudah inkrah. Jadi saya minta semua pihak
bukan hanya dia, kita kan sudah mematuhi hukum juga. Jadi kita cuman saya selaku kuasa Mbak, saya minta dia melaksanakan hukum. Kalau kita sudah patuh dengan hukum, saya minta dia melaksanakan hukum. Karena kenapa? Dia merupakan pihak di dalam putusan kita. Sehingga pihak yang menjadi nama-nama yang adanya dia sebagai pihak di dalam putusan, dia wajib melaksanakan hukum. Iya, dan katanya mau gugat juga ya Bang. Ya kalau putusan yang udah inkrah, dia mau gugat apa lagi Mbak? Ya kan, gugat PK secara SOP Mahkamah Agung bahwa pengajuan PK itu tidak boleh lewat daripada 180 hari dari putusan kasasi. Sehingga kalau lewat ya sudah tidak akan menjadi pertimbangan lagi nanti waktu di PK Mbak. Jadi ya maksudnya pengacara di sana juga harusnya mengerti gitu loh, ya kan? Ketentuan PK 180 hari dari putusan Mahkamah Agung yang dibacakan boleh mengajukan PK. Apabila di luar daripada itu atau lebih daripada itu sudah tidak bisa diajukan lagi, pastinya akan ditolak. Seperti itu. Dan kalaupun diterima tidak akan dijadikan pertimbangan. Itu semua pengacara tahu Mbak. Ya tapi dia silakan, nggak apa-apa. Dia silakan berproses. Tapi terhadap putusan yang sudah inkrah, bahwa amar putusan anak itu sama kita, ya kan? Karena kita sudah melakukan komunikasi secara persuasif dan diabaikan, kita lakukan upaya hukum, Mbak. Ini adalah peringatan ketiga dan terakhir saya terhadap saudara V. Kita akan lakukan upaya hukum, Mbak. Iya. Siap. Dan iya betul, dan menurut aku ini aku tanya Bang Lejo juga ya sebagai kuasa hukum dan sebagai ahli lah, ahli ya kita bilang ahli karena Iya. kita mengerti hukumnya. Iya. Perbuatan yang tidak mengikuti keputusan pengadilan yang sudah inkrah itu bisa disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, bukan Bang? Jadi kalau keperdataannya memang perbuatan melawan hukum, tapi kita jangan tempuh perdata menurut saya. Karena kalau perdata nanti pengacara sana main panjang-panjangan, kita nggak mau. Kita lakukan upaya pidana aja, yaitu apa? Pelaporan pidana pasal 330 ancaman 7 tahun penjara di KUHP lama. Nanti KUHP baru saya cek lagi, soalnya belum baca semua KUHP baru. Oke, sip. Maksudku Ya. adalah Ya. bagaimana menggugat kalau misalkan yang dilakukan itu sendiri adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Iya, betul. Artinya udahlah, kita nggak mau dengar lagi alasan-alasan dia yang tidak tidak tepat, ya tidak benar gitu loh, ya kan? Semua kan cuma asumsi, seolah-olah Mbak diberikan ruang, seolah-olah Mbak dibolehkan, ya kan? Tapi faktanya kan tidak, ya kan? Saya lihat juga kok bahwa Saya punya banyak saksi kok, saya punya ada saksi manajer saya, abang saya yang termasuk sebagai wali nikah saya punya saksi. Iya. Iya. Wali kelasnya semua menyaksikan dan memberikan. Udah pokoknya Mbak, tidak ada alasan lagi ya terhadap apa yang disampaikan. Hari ini konferensi pers saya adalah teguran ketiga, sekaligus ini merupakan teguran terakhir di mana secara KUHP kita menegur dulu sebelum kita melakukan pelaporan polisi. Oke? Oke, Kak Inara, terima kasih. Oke, baik Mbak Inara ya, terima kasih Mbak Inara. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Bang, berarti jelas nyata ya Bang bahwa tidak sulit untuk menghubungi klien Abang ya Bang? Nggak ada, saya 24 jam bisa menghubungi kok, ya kan? Dan handphonenya di tangan terus, nggak pernah diserahkan. Mau diserahkan ke siapa dia? Aneh-aneh aja. Ini saya minta ya, halo, hey, saudara V, ya ini konferensi pers saya terkait dengan teguran saya ketiga dan terakhir. Ya, saya minta saudara laksanakan hukum. Patuhi hukum, laksanakan putusan, serahkan secara sukarela anak-anak kepada klien saya yaitu Inara Rusli. Apabila tidak, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan mengadukan saudara ke Polres setempat. Oke. Sip. Terkait perbuatan melawan hukum ya Bang? Terkait dengan laporan pidana, peristiwa pidana. Oke, dugaan pasal 330 KUHP lama, ancaman 7 tahun penjara. Sip.